Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Franciscus Meo, nomor absen 4. Saya akan menjelaskan tentang minuman alkohol dan non-alkohol. Minuman alkohol adalah minuman yang mengandung etanol, C2H2OH, yaitu zat hasil fermentasi gula dan bahan pangan seperti buah-buahan, biji-bijian atau umbi-umbian. Alkohol merupakan zat psikoaktif yang dapat mengaruhi sistem saraf pusat sehingga menimbulkan perubahan pada suasana hati, kesadaran, hingga perilaku seseorang. Sejak zaman dahulu manusia sudah mengenal minuman beralkohol. Bangsa Mesir kuno telah membuat bir sekitar 5.000 tahun yang lalu. Sementara bangsa Yunani dan Romawi banyak mengonsumsi anggur dan berbagai ritual keagamaan maupun kegiatan sosial di Indonesia sendiri. Beberapa daerah juga mengenal minuman fermentasi tradisional seperti tua, arak Bali, atau balo di Sulawesi. Jenis minuman beralkohol. Minuman alkohol dapat dibedakan berdasarkan kadar alkoholnya. 1. Minuman beralkohol ringan. Low alkohol memiliki kadar alkohol kurang dari 5%. Contoh bir. Minuman beralkohol sedang kadar alkohol sekitar 5-20%. Contoh anggur, wine, cider. Minuman beralkohol tinggi, kadar alkohol di atas 20% hingga 40% atau lebih. Contoh vodka, whisky, arak, rum, dan tequila. Cara pembuatan: fermentasi, proses penguraian gula oleh mikroorganisme ragi atau yeast yang menghasilkan etanol dan gas karbon dioksida. Contoh bir dan wine. Distilasi, proses pemurnian hasil fermentasi untuk memperoleh kadar alkohol yang lebih tinggi. Contoh arak, whisky, vodka, dan rum. Dampak konsumsi alkohol: dampak positif dalam jumlah terbatas dan sesuai aturan. Dapat digunakan untuk keperluan medis tertentu, misalnya sebagai antiseptik atau pelarut obat. Dalam budaya atau tradisi, alkohol kadang digunakan sebagai bagian dari upacara adat. Beberapa penelitian menunjukkan konsumsi anggur merah, red wine, dalam jumlah sangat kecil bisa membantu kesehatan jantung, meskipun masih menjadi perdebatan. Dampak negatif apabila dikonsumsi berlebihan: mengganggu fungsi otak, menurunkan konsentrasi, memperlambat reaksi, dan mengganggu koordinasi tubuh, menimbulkan kecanduan atau ketergantungan, merusak organ tubuh terutama hati, yang bisa menyebabkan penyakit siriosis, meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas karena menurunkan kewaspadaan, menimbulkan masalah sosial seperti kekerasan, kriminalitas, dan konflik dalam keluarga. Regulasi aturan: di Indonesia minuman beralkohol diatur dalam peraturan pemerintah terkait distribusi, perjualan, dan konsumsi. Tidak semua orang bisa membeli atau mengonsumsi secara bebas, dan ada batasnya usai minum 21 tahun ke atas. Selain itu, di daerah tertentu yang berbasis agama atau adat, peredaran alkohol sangat dibatasi atau bahkan dilarang. Kesimpulan: minuman beralkohol adalah hasil fermentasi atau distilasi yang mengandung etanol dengan berbagai jenis dan kadar. Meskipun memiliki sisi positif dalam konteks tertentu, konsumsi berlebihan akan membawa dampak buruk bagi kesehatan, keselamatan, dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami alkohol, mengenal batasnya, serta bersikap bijak dalam menghadapinya. Sekian dari
pengertian minuman alkohol. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Om Santi 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 Om.